Wis, teman-teman, kita akan melihat banyak panah-panah. Moga-moga teman-teman bisa melihat jelas ya di layarnya. Ini contoh skema yang diilustrasikan oleh Pak Dimas. Wis, teman-teman, kita akan melihat banyak panah-panah. Moga-moga teman-teman bisa melihat jelas ya di layarnya. Ini contoh skema yang diilustrasikan oleh Pak Dimas. Seakan-akan ini ada kasus pencucian uang gitu ya. Di situ ya Pak Dimas ya. Betul. Saya agak bingung ini. Ini mulainya dari mana? Dilihat tanggal atau nomor atau ini luar biasa. Silakan Pak Dimas. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat skema ini contoh kasus pencucian uang ya. Ya. Coba kita kursornya diklik kursornya, tolong. Oh, ya. Ya, nah ini kalau kita lihat di paling kanan itu ada PT Sarana Maskapai dia. PT Sarana Maskapai dia mentransfer uang 1,2 miliar. Ya. Kemudian ke siapa mentransfernya? Itu ada ke rekening atas nama Tuan R. Ya, katakanlah Rustaga ini nama-nama nama rekaan ya, nama fiktif. Ini fiktif Jadi ya. Rustaga ini kalau kita lihat sebenarnya orangnya di ujung nih, sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah tuh yang keriting tuh Pak, jenggotan. Nah itu. Nah itu dia punya rekening ditransfer sama PT Sarana Maskapai. Sementara profilnya dia adalah pejabat di pengelola pelabuhan atau bandara lah katakan gitu ya, yang mengurusi masalah bongkar muat gitu ya. Nah, artinya di situ kan ada dugaan nih bahwa transfernya itu dia terkait dengan kewenangan kan. Iya betul. Pemberinya dia bergerak di bidang pengangkutan, jasa pengangkutan, sementara penerimanya pejabat yang berwenang di bidang itu gitu ya. Betul. Nah itu yang kemudian uang masuknya sejumlah 1,2 miliar itu kita sebut sebagai transaksi penyuapan atau gratifikasi. Ya, 1,2 miliar. Nah, itu predikat crime kan. Coba kita klik lagi Pak De. Oke. Ya, nanti bisa jadi dua nih. Jadi Sarana Maskapai ini mengutus pegawainya nih, Tuan TS sebagai walk-in customer. Kemudian dia mentransfer lagi menyetorkan uang ke rekening lainnya di rekeningnya lewat rekeningnya sendiri ya, rekening pribadinya si pegawai. Pada rekening pribadi pegawai dia transfer lagi nih ke perusahaan reksadana untuk rekening reksadana dari manajer investasi untuk melakukan pembelian unit penyertaan atas nama Tuan R. Tuan Rustaga. Tadi walk-in customer tadi buka rekening itu nasabah yang tidak mempunyai rekening ya, store tunai langsung ya. Dia buka rekening, kemudian dia transfer untuk ke rekening reksadana untuk unit penyertaan atas nama Rustaga gitu ya. Ini yang disebut sebagai predikat crime ya. Reksadananya yang sebelah mana nih Pak? Di sini yang hijau. Hijau ya, ini itu ya. Itu ya. Jadi tadi ada yang dari langsung, ada yang ke rekening reksadana. Reksadananya diberikan kepada Pak R. Iya. Luar biasa. Kemudian diklik lagi. Sudah ada dua ini. Nah ini. Nah, kadang kalau perbuatan pencucian uang ini dia bisa melakukan tindak pidana yang berlanjut. Tindak pidana berlanjut.
berlanjut ya. Jadi nggak cukup sekali dia melakukan penyuapan, tapi berkali-kali. Nah ini yang kadang-kadang dia sulit dipisahkan dengan tahapan placement. Jadi placementnya itu melalui walk-in customer, kemudian store ke rekening gitu ya. Itu juga bisa disebut sebagai placement. Ada proses pengubahan dia dengan cara apa? Dengan cara menggunakan rekening pihak ketiga. Pihak ketiga. Ya. Jadi udah ada upaya penyamaran. Kalau yang bedanya, kalau yang di atas kan itu langsung dari rekening PT ke rekening perorangan kan? Betul. Belum ada upaya penyamaran tuh. Betul. Tapi begitu ada menggunakan rekening pihak ketiga, ada upaya penyamaran. Masuk ke tahapan placement. Gitu ya, kan. ya. Ini yang kadang-kadang membedakannya sulit antara predikat transaksi terkait predikat crime dengan transaksi modus dan tahapan placement. Kita taunya pokoknya kalau transfer layering aja, padahal belum tentu gitu ya. Langsung penyuapan gitu ya. Kalau transfer langsung kan bisa sebagai penyuapan tuh. Betul. Kalau ini ada placementnya. Ya, karena satu perbuatan tidak boleh dihukum 2 kali dengan pidana yang berbeda. Paham. Ini serumit ini Pak Dimas. Ya, kalau kita bicara kasus pencucian uang, kan dia ada tahapan kan, ada placement, layering, integration. Walaupun dalam konteks pidana tidak perlu setiap tahapannya terpenuhi. Yang terpenting dalam pidana TPPU adalah membuktikan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan pasal 1 angka 1 di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Betul. Ya. Kalau kita klik lagi Pak De selanjutnya. Ya. Sebentar. Oh, ini layeringnya. Ini layeringnya dia. Dari rekeningnya atas nama R, kemudian di transfer ke rekening perusahaan asuransi untuk membeli polis asuransi unit link, asuransi jiwa unit link. Jadi dia ada proteksi jiwa, kemudian dilapis dengan manfaat investasi. Jadi bisa top up berapapun nilainya gitu ya, seperti tabungan saja gitu. Ya. Ini layering ya, Ya. Menggunakan karena sudah berubah bentuk dari saldo rekening ke polis asuransi. Dan menggunakan atas nama istrinya ini ya. Ya. RTR, oke. Kemudian dari rekening istri, misalnya kita tahu kalau unit link itu dia ada jangka waktunya atau tenor Pak De. Betul. Misalnya untuk periode katakanlah 5 tahun gitu ya, cover tenornya. Nah, ini biasanya kalau pelaku money laundering dia melakukan modus, kalau di industri asuransi namanya early termination. Ya. Mereka nggak peduli ada denda ya, ada penalti di situ ya. Misalnya kena penalti 12% gitu, mereka nggak peduli. Yang penting kemudian uang itu bisa berubah bentuk dan seakan-akan menjadi legal. Seakan-akan menjadi legal, ya. Seakan-akan itu adalah hasil investasi asuransi. Pindah ke rekening polis atas nama anaknya. Titan R. Nah, coba diklik lagi. Oke. Layering lagi. Kan anaknya kan. Betul. Layering. Ya. Nah, ini dalam konteks pidana money laundering dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Ini anak dan istrinya kalau mereka tahu ya, itu adalah hasil kejahatan, maka mereka bisa kena pasal 5. Pasal 5. Sebagai pelaku pasif. Pasal 5 angka 1. Jadi untuk ibu-ibu di rumah agar lebih berhati-hati apabila tiba-tiba bapaknya punya rekening banyak menggunakan atas nama ibu, menggunakan atas nama anak, atau tiba-tiba ada permintaan pembukaan rekening dari suami kepada anak agar lebih hati-hati karena bisa dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif ya. Kalau uangnya berasal dari
hasil kejahatan. Hasil kejahatan. Ya. Ini oke. Kemudian yang ada lagi nih Pak, leasing nih belum nih leasing nih. Leasing, nah ya. Karena money laundering kan memang dia tindak pidana terorganisir ya, jadi bisa melibatkan banyak industri keuangan, Ya. banyak pihak, banyak rekening, ataupun banyak produk keuangan. Nah, ini salah satunya ada multi finance nih atau leasing, ini juga sebagai pihak pelapor, sama dengan bank, sama dengan industri pasar modal. Ya. Nah, ada modus dia menggunakan layering dengan cara membeli aset secara kredit. Nah, ini dia dalam hal ini contoh di sini dia si PT Salam Maskapai ini memberikan DP mobil dari wakil customer Tuan TS tadi. Kemudian membeli mobil atas nama TR ya, anaknya dari Tuan R. Titan Jaya. Ya, kemudian di situ belikan mobil. Nah, mobilnya ini baru misalnya tenor kreditnya 3 tahun. 36 bulan tapi ya. baru berjalan 3 bulan atau 6 bulan gitu ya, dilunasi dipercepat. Ya. Jadi banyak duit ya gitu ya, dilunasi dipercepat. Ya. Selama dia membayar angsuran dan pelunasan dipercepat, ternyata sumbernya dari pihak ketiga. Ya, Tuan Soda ya. Nah, ini yang kemudian dia ini disebut sebagai tadi layering ya. Layering. Begitu sudah mobilnya lunas, kemudian dijual nih. Dijual. Itu kemudian jadi uang tunai lagi dia. Ya, seakan-akan dia mendapat uang dari hasil penjualan mobil kan gitu ya Pak ya. Betul ya. Nah, ini kalau kita di Indonesia nih skema ini dinamakan dia skema money laundering keuangan. Money laundering Tapi keuangan. kalau di luar negeri itu dikenal skema money laundering non keuangan. Karena ini spektrumnya lebih luas. Jadi perspektif mereka, kalau misalnya contoh Tuan R ini terima suapnya bukan dalam rekening, langsung dia diberikan katakanlah $100.000, kemudian dia belikan mobil mewah gitu ya, Bentley misalnya. Jadi terima dalam bentuk Bentley nih. Nah, itu disebut sebagai placement. Itu sebagai placement. Kalau misalnya Bentley-nya itu dinamakan atas nama supir pribadi. Ya, placement karena ada upaya menyamarkan kan gitu ya. Nah, kemudian pada saat Bentley ini dijual ke orang lain, itu dinamakan sebagai layering. Karena ada perpindahan kepemilikan. Dan perubahan produk dari mobil mewah menjadi uang ataupun saldo di rekening. Nah, pada saat kemudian uang tinggal mobil itu dijadikan aset berharga seperti properti, tanah, itu dinamakan sebagai integration. Nah, ini kan ada yang berbeda nih Pak Dek kan dari pengertian Indonesia kan? Ya. Kalau mereka ini menganggap luas ya, cakupannya luas ya. Kalau kita bisa keuangan, bisa non keuangan. Bisa keuangan non keuangan. Kalau kita sepanjang itu ada proses, ya kita masih. Kalau Pak Dimas sendiri penganut yang mana nih? Atau kita itu hanya istilah aja? Istilah lah. Jadi dalam memberikan pembelajaran biasanya saya tampilkan dua-duanya. Jadi secara regulasi di Indonesia banyak dikenal yang tahapan yang terkait dengan finansial, tapi ternyata ada spektrum lain dari luar ya, yaitu placement non sistem keuangan. Siap. Dan begitu juga ketika ngasih penjelasan ya, siapa audiens kita orang Indonesia atau audiens kita orang luar yang penganut sebagai keuangan atau non keuangan. Ini adalah video kita yang ketiga. Yang pertama terkait tentang pencucian uang, yang kedua pencucian uang di Indonesia, dan yang ini adalah contoh skema kasus pencucian uang.
Kami masih punya banyak video. Pak Dimas masih semangat, Pak Dimas? Masih semangat. Masih semangat. Pak Dimas, terima kasih banyak Pak Dimas atas waktunya, Baik. atas share ilmunya. Saya mohon maaf kalau banyak pertanyaan karena memang saya ingin benar-benar belajar nih. Ya, makasih Pak De. Makasih Pak Dimas. Sampai ketemu lagi ya Pak dengan video-video tema selanjutnya. Saya tunggu keluangan waktu Bapak. Nanti segera kita buat diskusi lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.